Engkau tetap Allah yang baik dalam hidupku. Bapak gak pernah kecewakan aku. Kalaupun doaku belum dijawab, Bapak tetap baik bagiku. You are a good guy. Engkau Allah yang baik banget bagiku. Ini janjiku, apapun terjadi, aku akan tetap berjuang. Aku janji sama Tuhan. Kau dapati aku tetap sedih. Kau dapati amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini janji kami sama Tuhan. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya. Kami nggak mau nyerah, kami nggak mau bersungut-sungut, kami nggak mau mundur karena kami tahu, walaupun doa kami belum dijawab, Engkau tetap Tuhan yang baik yang tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Saat yang indah seperti malam hari ini, kami sudah dengar kesaksian, kami sudah memuji-muji Tuhan. Saatnya kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, bicaralah buat masing-masing kami, nyatakan isi hati-Mu buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada saat malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah persekutuan doa El Shaddai biasa yang kami hadiri, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus, haleluya, lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu disayang Yesus. Amin. 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 Siapa yang percaya bahwa dia disayang Yesus? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang disayang Yesus bukan berarti tidak punya masalah, tapi orang yang disayang Yesus dapat berdiri tegak di tengah masalahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang hidupnya susah, tolong angkat tangan. Siapa yang merasa bahwa dia adalah orang yang berbahagia, tolong angkat tangan. Amin. Siapa yang sebetulnya susah tapi dia belaga-belaga aja, angkat tangan supaya kelihatan bahagia. Ya. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang berbahagia. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, tapi saya punya masalah. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, tapi suami saya nggak pulang. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, dia masih mending suaminya nggak pulang. Saya sampai 34 nih, belum laku-laku. Ya. Wah, sudah dengar kesaksian Ibu Loisa? Sudah? Sudah dengar kenapa ia mendapat pasangan teman hidup? Sudah? Karena jatuhin Alkitab. Alkitabnya jatuh waktu di pesawat, saudara. Makanya kalau belum punya pasangan teman hidup, sering-sering jatuhin Alkitab, saudara. Ya kan? Salah satu, lo dapat kalau dimaki orang, perempuan malas, Alkitab bisa jatuhin terus. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara hari ini sederhana, bahwa hidup ini kalau kita mau bersungut, selalu kita punya alasan untuk bersungut. Amin. Saya pernah baca tulisan bilang begini, saya bersungut karena saya tidak punya sepatu, sampai saya ketemu orang yang tidak punya kaki. Saya bersungut karena saya tidak punya sepatu. Tuhan, kenapa saya begitu miskin sampai nggak bisa beli sepatu? Tapi kemudian kita ketemu orang yang tidak punya kaki.
Dia bisa beli sepatu pun mau ditaruh di mana. Ya kan? Artinya dalam hidup ini kebahagiaan bukan tergantung apa yang saya miliki, tapi kebahagiaan tergantung apa yang saya putuskan dalam hidup saya. Amin. Apakah saudara mau bilang bahagia hari ini atau bilang susah hari ini, tergantung dari keputusan saudara. Tapi saya percaya di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita berbahagia bukan karena kita tidak punya masalah, tapi kita bahagia karena Yesus janji bahwa Dia tidak pernah mempermalukan kita, tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah terlambat. Yang terbaik Dia sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Mazmur 32. Sorry ya, hari ini saya tidak pakai dasi, tidak kelihatan begitu rapi. Sebab tadi saya, minta ampun, persis itu mesti urusin lumpur panas. Nah, I'm just kidding. Ya kan? Tadi saya persis mesti ada ketemu beberapa orang. Selesai saya rekaman untuk program radio, saya mesti ketemu beberapa orang. Lalu saya nggak sempat waktu lagi untuk pulang karena akhirnya perbincangan yang mestinya pendek jadi panjang, saudara. Dan kan nggak bisa kita lagi ngomong sama orang, ya kan, orang lagi bicara masalahnya kita bilang dalam namanya stop dulu, nanti urusan masalah besok lagi, ya kan. Jadi mesti selesaiin dulu. Dan saya kemudian pikir kalau saya pulang lagi, saya gagah pakai dasi, tetapi mungkin hanya untuk memimpin Bapa terima kasih. Daripada saya datang cuma untuk memimpin Bapa terima kasih, saya pikir oh Tuhan ampuni hamba-Mu. Saya datang tidak pakai dasi tapi tidak apa-apa. Tapi saya datang tetap memberitakan bahwa Yesus mencintai saudara dan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Amin. Jadi maaf ya saudara-saudara ya, bukan berarti saya mau gagah-gagahan begitu, bukan. Tadi nggak sempat aja saudara-saudara. Nah kalau saya mau pakai dasi, bajunya strip-strip, persis kayak dalang. Jadi saya pikir sudahlah, saya nggak usah pakai dasi. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hari ini kita mau bicara siapa orang bahagia, siapa orang sengsara. Ya kan? Itu yang kita mau pelajari. Ada banyak orang pikir, pendeta saya akan bahagia kalau saya bisa cepat menikah. Umur saya udah 35, belum dapat sampai sekarang. Pertanyaan saya sederhana. Semua orang menikah pasti bahagia nggak? Belum tentu. Ada banyak orang yang bilang kalau saya tahu pendetanya menikah begini, lebih baik saya nggak menikah seumur hidup, lebih baik jadi perawan tua seumur hidup. Ya kan? Ada orang yang sudah menikah tapi belum punya anak, bilang begini, saya akan bahagia kalau saya bisa punya anak. Pertanyaan saya sederhana. Semua orang yang punya anak pasti bahagia? Belum tentu. Kenapa Pak? Masalah berat mana? Ya kan? Ada orang-orang yang dia punya anak sampai bilang mama udah nggak tahan, mama udah nggak tahan, mama udah nggak tahan. Mama kata punya anak kayak kamu. Kalau mama tahu punya anak berhasil itu, kamu ya ada. Ada banyak orang pikir gini, pendeta saya ada sakit pendeta. Seandainya saya sembuh, saya pasti bahagia. Jawaban saya sederhana. Semua orang sehat pasti bahagia? Belum tentu. Ada orang badannya sehat, tapi jiwanya sakit. Amin. Ada banyak orang pikir gini, pendeta saya rumah masih kontrak, pendeta. Ya kan? Saya jadi kontraktor. Ya kan? Rumah dikontrak, tinggal di kantor. Ya. Saya tinggal kontrak, pendeta. Seandainya saya punya rumah sendiri, saya pasti bahagia. Jawaban saya sederhana. Orang yang punya rumah sendiri pasti bahagia hidupnya? Belum tentu. Ada istri-istri yang tolak pinggang di depan suaminya pikir gini, mentang-mentang lu ngasih rumah, mentang-mentang rumah mewah, mentang-mentang mobil, rumah hebat, lu pikir gua pasti bahagia? Enggak pak, bukan rumah mewah yang aku cari. Kasih sayang Pak, kasih sayang. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, bahagia bukan berarti ketika semua masalah kita lenyap. Apa konsep Alkitab tentang kebahagiaan? Itu yang kita mau pelajari hari ini. Mazmur 32 ayat 1 dari Daud. Nyanyian apa? Pengajaran. Dia nyanyian, tetapi apa? Pengajaran. Dia pengajaran, tapi juga apa nyanyian. Berbahagialah orang apa?
Haleluya. Jadi Alkitab kasih tahu bahwa orang yang berbahagia sebetulnya adalah orang yang apa? Diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya, kata Alkitab apa? Tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa apa? Penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi ada bahagia, ada sengsara. Nanti kita lihat siapa orang bahagia, siapa orang sengsara. Dosamu ku beritahukan kepadamu dan kesalahanmu tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu dikatakan apa? Tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga apa? Aku luput. Dan apa? Bersorak. Aku hendak menghajar menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku apa? Tertuju kepadamu. Bilang sama sebelah saudara, mata kamu tertuju kemana? Ada banyak orang matanya tertuju pada masalah. Ada banyak orang matanya tertuju pada persoalan. Ada banyak orang matanya tertuju kepada kesalahan-kesalahan orang. Ada banyak orang yang matanya tertuju hanya pada kelemahan-kelemahannya. Ya, tapi pendeta saya punya jerawat banyak, hidup saya nggak bisa bahagia. Ya, tapi pendeta saya punya bengek. Pakai echo. Ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, selama mata kita tertuju hanya pada masalah, selama mata kita tertuju hanya pada kekurangan, selama mata kita tertuju hanya pada kesalahan orang lain, selama mata kita tertuju hanya pada keadaan-keadaan yang sukar yang harus kita lewati, doa-doa yang belum terjawab, saya mau beritahu hidup kita akan menjadi hidup yang sengsara. Tetapi selama mata kita tertuju kepada Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, kita tahu Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, pandang Tuhan makanya. Udah? Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, lu juga gitu ya kan. Ngajarin lagi dia sendiri belum tentu ya kan. Nah, ya kan. Lihat apa yang terjadi. Alkitab bilang apa? Mataku tertuju kepadamu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, mata saya tertuju kepada Tuhan. Amin. Janganlah seperti kuda atau bagal keledai yang tidak berakal, yang kegarangannya dikatakan apa? Harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, yang tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan, haleluya apa? Dikelilingi dengan kasih setia. Kalau sudah ada pena, sudah bawa spidol, atau sudah bawa stabilo, garis bawahi. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan apa? Kasih dan setia. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai apa? Orang-orang jujur. Bilang mas sebelah, lu jujur nggak? Bilang sama sebelah saudara, sesama pembohong dilarang saling mendahului gitu. Ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang sama saudara. Alkitab punya bahasa yang berbeda tentang kebahagiaan. Banyak orang pikir saya bahagia kalau deposito saya banyak. Saya bahagia kalau saya punya perusahaan sendiri. Saya bahagia kalau hidup saya sukses. Saya bahagia kalau saya jadi pengusaha terkenal. Saya bahagia kalau saya punya segala-gala yang hebat. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang yang kau miliki. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kendaraan yang kau pakai. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan mobil yang kau kendarai. Kebahagiaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan segala fasilitas hidup yang kau nikmati. Lalu mungkin
mungkin saudara menatap saya dan berkata, pendeta, sebetulnya apa yang konsep Alkitab tentang kebahagiaan? Alkitab bicara sederhana, orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni sehingga hidupnya dikasihi oleh Yesus. Amin. Saudara tanya sama saya, pendeta, konsep orang berbahagia itu siapa? Dengar, orang berbahagia adalah orang yang sadar bahwa dosanya sudah diampuni. Dan karena itu hidupnya dikasihi oleh Yesus. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Siapa orang berbahagia itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni. Dan hidupnya dikasihi oleh Yesus. Sehingga saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, penyakit saya belum sembuh. Jawaban saya sederhana. Walaupun penyakit saya belum sembuh, kita dapat bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah mengasihi saya. Yesus sudah mati dan kayu salib buat saya. Karena itu segala yang baik pasti akan terjadi dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, bisnis saya sedang goyang. Tidak ada alasan buat kita untuk bersungut. Kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Dan Kristus mengasihi kita. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, tapi suami saya belum pulang. Bagaimana saya bisa berbahagia? Kita berbahagia bukan karena berpikir, oh puji Tuhan, suami saya masih laku sama mudaan. Puji Tuhan. Enak aja. Ada banyak orang bilang, walaupun ada masalah harus bersorak, harus bersyukur. Bersyukur apa ya? Bersyukur buat masalahnya. Ibu-ibu bilang sama saya, pendeta, suami saya punya perempuan lain, itu saya mesti bersyukur apa? Oh Tuhan, saya bersyukur, suami saya masih laku sama mudaan. Ngaco. Kita bersyukur kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita tahu kita dikasih Yesus. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa hubungannya? Dengar. Karena dosa kita sudah diampuni. Berarti saya berhak mendapat mujizat. Amin. Kalaupun saya belum dapat mujizat, itu bukan persoalannya. Tapi karena saya dikasih oleh Yesus, dosa saya sudah diampuni. Ingat Alkitab bilang apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu apa? Segala dosamu. Kenapa kita belum bisa lihat mujizat? Karena hidup kita dalam dosa. Karena ada yang belum beres. Tapi waktu dosa kita sudah diampuni, nggak ada alasan untuk kita khawatir dan takut. Nggak ada alasan buat kita untuk bimbang dan ragu. Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita datang dengan iman dan kita tahu, aku percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu Dia sediakan tempat pada waktunya. Yosua bilang begini kepada bangsanya, kuduskan dirimu hari ini. Maka besok, the very next day, kuduskan dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Kenapa saya bilang orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya sudah diampuni? Karena waktu kita sadar dosa kita sudah diampuni, nggak ada alasan lagi. Kita harus terima mujizat. Sama-sama bilang sama saya harus terima mujizat. I don't know how, I don't know when, but I know He does. Saya tidak mau tahu kapan, saya tidak mau tahu bagaimana, tapi saya tetap percaya Yesus saya tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang beri. Satu-satunya menghambat saya untuk menerima mujizat adalah segala dosa dan kesalahan saya. Yang kedua, kenapa saya bilang orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang menyadari bahwa dia dikasih oleh Yesus. Karena waktu dia diampuni dosanya, dengar, setan tidak punya kuasa dalam hidupnya. Amin. The devil has no power over us. Setan nggak punya kuasa. Setan nggak punya kuasa. Setan nggak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, setan nggak punya kuasa. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Setan ada di mana, Pak? Setan ada di mana, Pak? Setan jangan sampai naik-naik ke otak, Pak. Setan jangan naik-naik sampai ke kuping, Pak. Ya, tapi pendeta setan itu selalu ngomong-ngomong kepada, ngapain setan dikasih-kasih naik sampai kuping, Pak? Dia di bawah telapak kaki orang percaya, Pak. Makanya kita bilang apa? Tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Nah, persoalannya kenapa kita udah usir setan, setan nggak lari? Karena kita masih hidup dalam dosa. Waktu kita mau usir setan, sementara kita hidup dalam dosa, kita tolak, setan keluar, setan keluar, setan keluar. Setan yang malah bilangnya, sama Hopeng kok begitu? Ya. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, waktu dosa kita sudah diampuni. Kita nggak bisa dijajah oleh setan lagi.
Iblis boleh mendakwa kita siang dan malam, tapi Alkitab berkata roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Yang ketiga, saya percaya kalau dosa kita sudah diampuni, maka kita menjadi warga kerajaan surga. Amin. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita menjadi warga kerajaan surga. Apa artinya kita menjadi warga kerajaan surga? Artinya kita mendapat privilege. Apa privilege yang kita dapat? Malaikat Tuhan menjaga kita karena kita warga kerajaan surga. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Alkitab bilang malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Karena aku akan memerintahkan malaikat untuk berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama, kalau dosa kita sudah diampuni, saya berhak untuk menerima mujizat. Miracle is my right. Mujizat adalah hak saya. Saya berhak untuk mendapat mujizat. Yang kedua, kalau dosa saya sudah diampuni, apa tadi saya bilang? La ilaha illallah. Bibir kita belum kering lu udah lupa. Apa yang kedua tadi saya bilang? Kalau dosa kita sudah diampuni, apa? Setan tidak punya kuasa dalam hidup kita. Amin. Kapanpun saya perintahkan pergi, maka dia harus pergi. Amin. Karena the devil is under your feet. Setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dan yang ketiga, kalau dosa kita sudah diampuni, apa yang terjadi tadi saya bilang? Kita diangkat sebagai warga kerajaan surga. Dan kalau kita warga kerajaan surga, maka kita mendapat privilege. Apa privilege-nya? Malaikat Tuhan menjaga kita. Sehingga kita bilang apa? Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Amin. Dan yang keempat, apa yang saya pelajari? Kalau dosa kita sudah diampuni, Alkitab bilang apa? Kita tidak akan turun, tapi kita akan naik. Amin. Artinya apa? Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu bukan berarti bahwa kita nggak akan ada masalah kalau dosa kita sudah diampuni. Walaupun dosa kita sudah diampuni, we will face problems. Kita akan menghadapi masalah. Tetapi di balik setiap masalah, kita akan makin naik, makin naik, makin naik, sampai menjadi makin sempurna di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yusuf mengalaminya, dosanya diampuni, tetapi dia diganggu sama istrinya Potifar. Tetapi istrinya Potifar tidak bisa put him down, tidak bisa buat dia lebih turun. Istrinya Potifar bisa masukkan dia ke dalam penjara, tapi dari dalam penjara Tuhan angkat Yusuf menjadi perdana menteri. Amin. Daniel dosanya diampuni. Orang try to put him down. Orang coba cari kesalahan. Orang coba buang dia ke gua singa. Tapi ini yang saya mau bilang. Orang nggak bisa put you down. Ada orang-orang yang will try to. Ada orang-orang yang akan coba put you down. Ada orang-orang yang coba fitnah saudara. Ada orang-orang yang coba goyangin iman saudara. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan peduli, jangan khawatir, jangan, aduh gimana ya pendeta, masa saya mau melayani Tuhan, saya diomongin begini-begini, aduh gimana ya pendeta, saya kan mengasihi Tuhan, saya nggak sangka kok orang gereja juga mulutnya ember. Pak, Bu, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, we are not in heaven yet. Kita belum sampai ke surga. Amin. Selama kaki kita masih injak tanah, Pak. Selama kaki kita masih injak bumi, lu masih berhadapan dengan orang yang memfitnah, orang yang iri, orang yang ngomong, kita kan. Saya gara-gara kebanyakan diomongin orang sampai kurus begini. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, pendeta kayaknya kurang diomongin orang. Saudara, sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang ini sama saudara. People will put you down.
Orang coba untuk put you down, untuk membuat saudara itu jatuh, membuat saudara lemah, untuk membuat saudara kecewa, untuk membuat saudara mundur. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara bahwa orang yang sudah diampuni dosanya, Alkitab bilang apa? Dia tidak akan turun, dia akan diangkat naik, dia tidak akan jadi ekor, dia dipimpin menjadi kepala. Bahkan ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah saya akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya hebat. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Amin. Saya ngerti kau menghadapi masalah. Mungkin saya menghadap saya bilang, pendeta gimana saya bisa bahagia? Pendeta, anak saya yang satu lesbian, anak saya yang satu narkoba. Itu pendeta bilang bahagia, lesbian. Saya tidak bilang kita bersuka cita karena masalah kita. Kita bukan bahagia karena masalah kita. Orang yang berbahagia bukan orang yang tidak punya masalah. Tapi orang yang berbahagia, orang yang tahu karena dosanya sudah diampuni. Di tengah masalah dia pasti akan melihat mujizat. Karena dia tidak akan pernah dipermalukan. Hal yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Bilang sama sebelah saudara, emangnya lu gak ada masalah? Bilang sama sebelah saudara, walaupun gua ada masalah, gua orang yang paling berbahagia karena Yesus mengasihi saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, pendeta, saya udah belajar tentang orang bahagia. Siapa sekarang orang sengsara? Yang pertama, orang sengsara adalah orang yang dikejar rasa bersalah. Orang yang paling sengsara adalah orang yang dikejar apa? Rasa bersalah. Saya ketemu orang, bukan cuma satu, beberapa orang yang pernah melakukan aborsi. Dan orang yang pernah lakukan aborsi terus dikejar rasa bersalah. Ada satu orang bilang sama saya begini, pendeta, saya pernah aborsi 2 kali. Saya pikir mungkin nanti kalau saya dapat pasangan teman hidup, pasti saya akan dapat duda 2 anak. Saya bilang, kenapa? Ya, itu dosa saya. Saya bilang, kenapa itu terjadi? Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak yakin Tuhan bisa ampuni saya karena saya udah buat jahat. Saya bilang, ibu, aborsi itu memang jahat. Saking jahatnya, Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk membayar harganya. Tetapi waktu Yesus ampuni 100%. Amin. Ada banyak orang yang selalu merasa, saya nggak bisa melayani. Masih banyak dosanya. Saudara memang nggak layak melayani kalau saudara masih mau hidup dalam dosa. Tapi kalau masa lalu saudara buruk, lalu saudara udah bertobat dan udah beresin sama Tuhan, jangan biarkan iblis menuduh diri saudara lagi. Karena ini yang saya percaya, Allah saya maha kuasa. Amin. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak buat, satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa buat adalah Allah saya tidak bisa mengingat dosa yang sudah saya bereskan. Amin. Itu waktu saya ngaku dosa saya, Tuhan ampunin dosa saya, itu sama Tuhan di delete, permanen delete. Kalau saudara punya handphone, ada message, lalu saudara delete, nggak tahu dia kesimpan di mana, mungkin di deleted items atau apa. Nah, tapi saudara sekarang mau hapus betul-betul. Ada tulisan gini, will be permanent deleted. Are you sure? Kita tekan yes. Tiba-tiba, ya lupa gua. Saya mau cari kemanapun, saya nggak bisa panggil lagi itu, betul? Karena sudah permanen deleted. Itulah Allah saya. Sistem komputer di sorga very canggih. Itu waktu sorga deleted itu, waktu kita bilang Tuhan ampun ya Tuhan, saya salah, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan deleted. Terus berapa minggu lagi terus kita doa, Tuhan, saya masa buat dosa yang kemarin lagi Tuhan. Tuhan akan tanya, dosa yang mana? Tuhan jangan bikin malu saya dong. Yang biasa-biasa yang kemarin-kemarin juga. Tuhan akan bilang ini, aku tidak bisa mengingat dosa yang sudah dibereskan.
Karena satu kali Tuhan menyelesaikan, Dia menyelesaikan sampai sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan saya sederhana. Rasa bersalah itu datangnya dari setan atau dari Roh Kudus? Hah? Rasa bersalah itu dari setan atau dari Roh Kudus? Kenapa dari setan? Dalam Wahyu dibilang setan itu pendakwa yang mendakwa siang dan malam. Lalu saya tanya sama saya, pendeta, jadi sebetulnya rasa bersalah datang dari mana? Kalau saya jawab, saya bilang bisa dari setan, bisa dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih rasa bersalah nggak? Hah? Pak, Bapak udah punya istri, Bapak tugas ke Surabaya, ya kan? Lalu ada yang, ih Bapak sendirian, kenapa? Tak temenin, memang kamu mau? Nggak apa-apa lah Pak, tak temenin. Ya boleh lah. Jangan tawa lupa, sadar. Ada rasa bersalah nggak Pak? Ya kan? Ada rasa bersalah nggak? Mungkin ada sebagian Bapak bilang, enggak tuh nggak ada rasa bersalah. Memang kalau udah ahli lain, saudara ya kan? Ya. Kalau Bapak bohong, Bapak korupsi, Bapak nggak jujur di usaha, Bu. Kalau Ibu curi duit dari celana suami yang lagi pas mandi gitu, ya kan? Ada rasa bersalah nggak Bu? Enggak pendeta. Dari saya muda begitu terus kok kita. Itu namanya hati lu udah bebel. Itu dah yang saya mau jelaskan buat saudara. Rasa bersalah bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya rasa bersalah dari Roh Kudus itu mengingatkan kita, memberi tuduhan supaya kita bertobat. Dan waktu kita bertobat, maka the spirit within us, roh di dalam kita will rejoice. Roh di dalam kita akan bersorak. Tiba-tiba di sini tuh yang tadinya berat tuh, yang tadinya ada suara tuh, yang tadinya nggak enak, keringet dingin tuh, tiba-tiba hilang tuh Bu, hilang tuh Pak, teman hilang tuh. Selain biasanya pacarannya, wih, ada anak muda udah Kristen, tapi kalau pacaran, wih, dia jamah, oh, segenap hidupku, ya ya. Bukannya dia sadar, malah yang cewek malah tenanglah kini hatiku. Ya, mestinya kalau cowok lu dia jamah, ya kan? Mestinya cewek sadar. Pulang, pulang. Bilang orang berdosa pulang, cepat pulang, pulang. Ya, jangan aneh-aneh lu. Yang saya mau tegaskan buat saudara, Roh Kudus berikan rasa bersalah untuk menuntun kita sampai pada pertobatan. Kalau belum bertobat, nggak enak aja, nggak enak aja. Tapi kalau iblis kasih rasa bersalah, memang membuat hancur. Dia membuat rasa bersalah supaya apa? Supaya kita nggak tenang, lari ke obat terlarang. Supaya kita apa? Lari ke minum mabuk, lari kemana? Lari ke musik keras. Tahukah saudara? Manusia tidak pernah diciptakan untuk musik keras. Secara apa itu namanya? Saraf manusia, ahli kedokteran, ahli saraf, ahli psikologi, psikiater, semua mengakui setiap kali manusia terkena musik keras, sebetulnya adrenalin dalam darahnya segala macam dalam hidupnya berjalan gak normal. Itu orang kalau kena musik keras, puar gitu. Terus dites jantungnya, dites semuanya, semua berjalan sangat tidak normal. Tapi kenapa orang suka? Orang yang suka musik-musik itu di dalam dirinya ada rasa bersalah yang dia mau coba hilang. Di dalam dirinya ada suara-suara yang gak enak, dalam jiwanya ada pemberontakan, ada hal-hal yang gak senang. Sehingga dengan blok, akhirnya dia iramanya sama antara yang di dalam, berontak di dalam, ketidaknyamanan di dalam, sama ketidaknyamanan di luar, akhirnya iramanya sama. Di situ dia bisa nikmat. Di situ baru dia. Kalau rasa bersalah itu dari Roh Kudus, bertobatlah. Tapi kalau rasa bersalah itu dari setan, ini yang saya mau bilang. Katakan kepada diri saudara sendiri,
Darah Yesus cukup untuk menyelesaikan segala sesuatu buat hidup saya. Berikan tepuk tangan ya mereka. Yesus tidak tertarik dengan masa lalu kita. Ketika kita bereskan semuanya, Yesus justru tertarik untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, siapa orang sengsara? Yang kedua saya pelajari, orang sengsara adalah orang yang hidup dalam dendam. Tidak ada orang yang lebih stres, tidak ada orang yang lebih menderita, tidak ada orang yang lebih sengsara daripada orang yang dendam. Ada orang yang dendam sama suaminya. Hari-hari ini baca koran cerita tentang itu enggak? Yang ibu bakar anaknya. Anak dia bakar, dia pikir kambing guling apa? Anak dia bakar. Jadi kalau orang bilang apa itu namanya cinta ibu sepanjang masa, oh itu zaman dulu. Iya, zaman dulu Bu. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Cinta ibu sepanjang masa. Memang zaman sekarang nggak ada ibu yang jual anaknya ke tempat pelacuran. Banyak Bu, banyak. Ibu kawinin anaknya sama orang kaya, padahal dia laki orang. Demi supaya prestise naik dalam hidup, banyak. Ibu yang bunuh anaknya karena anaknya melihat ibunya lagi pacaran sama pria lain, banyak. Iya kan? Jadi nggak usah lah. Kadang-kadang wanita juga terlalu kasar lah. Wanita bikin lagu aja gitu, buaya darat. Wah. Untung laki-laki masih diem Bu. Coba kalau laki-laki bikin lagu ya ular kadut. Nah ya kan. Jadi buaya darat kawin sama ular kadut. Tuh anak marga satwa. Iya Bu. Iya aneh-aneh Bu. Memang Indonesia kalau bikin lagu kasar. Iya kan. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara begini deh. Kenapa ibu kok bisa bakar anaknya? Dendam sama lakinya. Dendam sama lakinya, bilang gue bakar nih anak-anak nih. Lakinya gini, emang urusan gua kalau begitu? Dibakar bener. Setan aja kaget. Setan aja bilang, ya gua aja gak gitu-gitu aman. Setan aja bilang sama temennya, dia lebih setan dari kita nih. Setan aja gak bakar anaknya. Setan kok dia bakar anak Tuhan, yang dia bakar gak dia bakar anaknya sendiri. Saudara, hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, orang yang paling sengsara adalah orang yang dendam. Orang kalau dendam, orang bisa jadi lesbian karena dendam. Orang bisa jadi homoseks karena dendam. Orang bisa cerai karena dendam. Orang bisa halalkan segala cara karena dendam. Orang bisa bunuh orang karena dendam. Orang yang dendam, saya sebut orang yang kehilangan akal sehat. Makanya saya sebut orang yang dendam itu adalah orang yang kerasukan setan. Saudara kalau sudah melayani masih ada dendam sama mertua. Saudara kalau udah melayani masih ada dendam sama ipar, sorry. Saya kasih tahu. Saudara itu orang yang kerasukan setan. Harus bertobat. Saya ngerti, saking dendamnya mungkin sudah bilang terserah pendeta. Mau kerasukan setan, mau kerasukan jin. Nanti saya cari pemburu hantu. Saya cuma mau bilang sama saudara. Orang kalau hatinya udah dijamah Tuhan. Dia tahu dosanya sudah diampuni. Dia gak bisa dendam sama siapapun. Karena Yusuf bilang sederhana banget. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang masih dendam, saya sayang sama saudara. Saya mengasihi saudara. Saya rasanya gak mau biarkan saudara keluar dari ruangan ini. Sebelum saudara usir setan itu dalam hidup saudara. Karena itu sudah cukup lama membuat saudara sengsara dan menderita. Yang pertama orang yang menderita adalah orang yang diikat rasa bersalah. Yang kedua orang menderita adalah orang yang hidup dalam dendam. Saya mungkin menatap saya dan berkata, pendeta dia enak aja ngomong. Orang yang dendam kerasukan setan. Orang yang dendam kerasukan setan. Pendeta tuh gak tahu parahnya persoalan saya pendeta. Siapa yang gak dendam pendeta? Saya tuh diperlakukan. Pak, Bu, kita masih percaya sama Tuhan gak? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi buat kita ada maksudnya. Tugas kita pokoknya cuma berserah. Hidup kita akan terus diangkat Tuhan naik.
Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa itu orang sengsara? Orang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Orang sengsara adalah orang yang selalu bilang, gue memang orang yang begini, mau diapain? Paulus bilang begini, aku hidup, namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kau. Salah satu kebahagiaan kita waktu hidup kita berubah. Waktu hidup kita berubah, orang dekat kita akan kaget sendiri. Suami akan bilang, semenjak ikut LCD berubah dia sekarang. Istri akan kagum sambil berkata, papa, dulu papa tuh kasar. Tapi semenjak papa ikut LCD, kadang-kadang saya bingung, papa itu malaikat apa manusia biasa? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah hidupnya akan punya banyak musuh. Orang yang tidak mau berubah hidupnya akan terlalu banyak masalah. Tapi orang kalau hidupnya berubah, aduh ini yang saya mau bilang. Waktu hidup kita berubah, makin hari kita melihat, makin banyak berkat, makin banyak mujizat, makin banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Gak usah tepuk-tepuk tangan, yang penting berubah. Pendeta ngomong, dia tepuk-tepuk tangan. Yang pacar nama laki orang jalan terus. Yang berselingkuh jalan terus. Ya kan? Yang ngomel, jalan terus. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Siapa yang mau berubah? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya udah jelaskan orang bahagia. Saya masuk sekarang orang sengsara. Orang yang terus dikejar rasa bersalah. Yang kedua orang yang hidup dalam dendam. Yang ketiga orang yang tidak mau berubah. Dan yang keempat, saya tahu siapa orang yang sengsara. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, orang yang gak punya rumah pendeta. Orang yang gak punya pasangan teman hidup. Orang yang miskin. Orang yang utangnya banyak. No. Dengar, orang yang sengsara adalah orang yang pikirannya selalu negatif. Orang sengsara adalah orang yang pikiran negatif. Kita anak Tuhan kok. Amin. Paulus bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Amin. Kalau kita pikiran negatif, ya ampun bu, suami telat pulang langsung di otak bikin sinetron. Jangan-jangan laki gue udah masih ling-ling sama si cincing, sama si sing-sing, ya kan? Apalah. Akhirnya pikir kita negatif. Anak kita terlambat, kita telepon. Nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Diakibatkan orangnya sedang aktif sekali. Kita langsung bingung. Jangan-jangan anak tabrakan. Ya kan? Baru batuk. Lalu kita pikir, aduh dalam nama Yesus. Roh kanker, roh AIDS, roh hepatitis, flu burung. Aku tolak. Orang kalau pikiran negatif pak. Orang kalau pikiran negatif bu. Saya mau beritahu. Itulah orang yang sengsara. Hidup Kristen kita hidup dengan iman. Amin. Kalaupun ada masalah di depan kita. Kita tahu masalah saya tidak pernah lebih besar daripada kemampuan saya. Kalaupun ada masalah di depan saya tahu ada mahkota yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti hari ini kita belajar 4 hal penting tentang orang sengsara. Sengsara bukan nasib. Sengsara bukan takdir. Jangan bilang sama saya, pendeta, hidup saya terus susah. Hidup saya terus banyak masalah. No. Sengsara bukan takdir. Tapi sengsara adalah pilihan. Saya memilih untuk dikejar rasa bersalah. Saya memilih untuk hidup dalam dendam. Saya memilih untuk tidak mau berubah. Saya memilih untuk berpikir negatif. Tapi hari ini kita mau memilih menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan berkata, Tuhan saya ngadapin masalah. Tapi saya bersyukur dosa saya sudah diampuni. Karena itu saya pasti akan melihat mujizat. Dosa saya sudah diampuni. Saya pasti akan menang atas setan. Karena saya sudah diampuni. Berarti saya adalah warga kerajaan sorga dijaga oleh malaikat. Karena saya sudah diampuni. Berarti jalan hidup saya akan terus naik. Sampai berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Jangan mau jadi orang susah. Jangan mau jadi orang sengsara. Jangan mau jadi orang menderita. Dosa kita sudah diampuni. Kita orang-orang yang dikasih oleh Yesus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak
terbatas kuasa-Mu. Katakan sama-sama, semua dapat Kau lakukan. Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Nyanyi sekali lagi, tak terbatas kuasa-Mu. Katakan sama-sama, semua dapat Kau lakukan. Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, kelihatan mustahil bagi. Katakan, itu sangat mungkin bagimu. Bisaku, aku tak berdaya. Katakan, kuasa-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu Yesus sempurna. Aku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku. Amin. Amin. Haleluya. Katakan, ketika aku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Mujizat itu nyata. Musik main dengan sangat lembut. Saudara, aku yang kasih dalam Tuhan, engkau tidak diciptakan Tuhan untuk menderita. Engkau tidak diciptakan Tuhan untuk sengsara. Menderita dan sengsara itu bukan nasib. Menderita dan sengsara bukan takdir. Menderita dan sengsara bukan keadaan. Menderita dan sengsara adalah keputusan dalam hidupmu. Engkau di tengah masalah, engkau di tengah persoalan, engkau bisa jadi orang yang berbahagia. Bilang, Tuhan, saya mungkin banyak masalah, tapi saya bahagia. Saya bahagia karena saya punya Yesus. Saya bahagia karena dosa saya sudah diampuni. Saya bahagia karena saya tahu saya pasti masuk surga. Saya bahagia karena saya selalu lihat mujizat. Saya bahagia karena saya tahu saya dijaga malaikat. Saya bahagia karena saya tahu setan gak punya kuasa dalam hidup saya. Saya bahagia karena apapun yang terjadi, saya akan terus naik dan melihat segala berkat Tuhan dalam hidup saya. Jika itu doa, tanda tangan kananmu di dada dan saya mau doa buat saudara. Ingat, jangan bodoh. Jangan jadi orang sengsara. Orang sengsara itu bukan karena masalahnya banyak, tapi karena terus dikejar rasa bersalah. Orang sengsara itu karena dia punya dendam dalam hidupnya. Jangan biarkan roh jahat mengikat kita dengan dendam itu. Buang dendam itu. Bilang, Tuhan, saya sudah diampuni. Saya gak mau dendam. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat tentang aku, tapi Allah akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Orang yang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Kita harus berubah. Jangan bilang, saya mau berubah tapi saya gak bisa. No. Kalau kau mau, Roh Kudus akan memampukan kau. Dan ingat, orang yang sengsara adalah orang yang pikiran negatif. Selalu merasa rumah tangga saya gak bahagia, hidup saya gak indah, masalah saya terlalu banyak. Berhenti. Mulai hari ini mata kita tertuju kepada Tuhan. Mulai hari ini pandangan kita hanya kepada Kristus. Sehingga itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, saya tidak mau mengeluh lagi. Saya tidak mau dendam lagi. Saya tidak mau berpikir negatif. Karena saya orang yang berbahagia. Bukan karena gak punya masalah, tapi karena di tengah masalah selalu ada mujizat yang Tuhan sediakan. Setiap saya ingin didoakan, yang taruh tangan kanan Tuhan di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi dan saya mau doa sekarang. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan, haleluya. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu Tuhan tidak pernah gagal. Kami angkat tangan kami dua-dua karena kami tahu yang terbaik selalu Tuhan berikan buat kami. Kami angkat tangan kami dua-dua karena hari ini kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan untuk mengampuni dosa kami, sehingga kami bukan orang-orang berdosa lagi. Kami bukan orang-orang yang dikejar rasa bersalah lagi.
Kami tidak ada alasan untuk dendam lagi. Kami tidak ada alasan untuk berpikir negatif lagi. Kami tidak ada alasan untuk hidup terus-menerus dalam kegagalan dan kesalahan kami. Tapi kami diubahkan oleh Roh Kudus. Kami menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami akan lihat mujizat. Kami akan lihat perkara-perkara besar. Kami akan lihat kemenangan demi kemenangan. Kami bodoh kalau kami khawatir. Kami mau tetap andalkan Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Biarkan Roh Kudus mulai jamah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan jamah. Satu persatu Tuhan jamah. Mulai terima. Mulai terima. Lepaskan dendammu, lepaskan sakit hati, lepaskan pikiran-pikiran negatif mulai hari ini. Belajar jadi orang yang berbahagia karena ada Tuhan dalam hidup kita. Kenapa kau mesti dendam? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kenapa kau harus selalu pikiran negatif? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Kenapa kau tidak mau berubah? Engkau kan anak Tuhan. Engkau kan anak Tuhan. Engkau kan anak Tuhan. Mulutmu harus berubah, hidupmu harus berubah. Semuanya Yesus ubahkan buat hidup kita. Semuanya Yesus jamah hidup kita. Yesus jamah hidup kita. Kita jadi baru. Dia ubahkan hidup kita. Dia pulihkan segala sesuatu. Bapak dengar doa anak-anakmu. Bapak dengar doa anak-anakmu. Mereka menjadi suami yang baik. Mereka menjadi istri yang baik. Mereka mau jadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Mereka mau jadi orang percaya yang mengajarkan yang terbaik buat Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Anugerah berkat kasih sayang Tuhan berkelipat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Jangan lalui satu orang Tuhan. Hamba juga doa buat yang sakit. Karena hamba percaya kesembuhan hak mutlak kami sebagai orang percaya. Jika sudah sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung percaya berharap sebagai pada Tuhan kita doa. Bapak, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal untuk darah Yesus. Oleh darah yang tercurah tubuh kami lemah itu kudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami percaya segala yang baiknya Yesus sudah kerjakan buat hidup kita. Yang sering-sering doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam roh fokus sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang karena kita berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan sekali salib Yesus berkata sudah selesai. Semua dosa, penyakit, dan penderitaan sudah diselesaikan Yesus dan sekali salib. Tinggal kita iman. Dan biar tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan Tuhan berkati. Bapak, ke dalam tangan Tuhan yang kuat Bapak menyerahkan jemaatmu pagi hari bentengi persekutuan doa LCAD ini. Tuhan berkati mulai dari pembinanya, mulai dari setiap mereka yang terlibat, para koordinatornya, satu persatu Tuhan jamah sehingga api dari Tuhan boleh terus bernyala di tempat ini. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa, Tuhan tambahkan orang-orang yang setia melayani. Tuhan beri ide, hikmat, akal budi untuk memajukan pekerjaan Tuhan terus di tempat ini. Dan Tuhan kirim hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berkenan untuk membangun bersama di tempat ini, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Sehingga lewat persekutuan doa di tempat ini, nama Yesus dimuliakan. Banyak lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Dan kami percaya segala hal yang baik Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Haleluya. Tutup mata kita, angkat tangan kita dua-dua.
Semakin hari semakin bertambah. The very next day, kuduskan dirimu hari ini. Maka besok Tuhan akan melakukan perkara yang besar. Kenapa saya bilang orang yang berbahagia adalah orang yang dosanya sudah diampuni. Karena waktu kita sadar dosa kita sudah diampuni, nggak ada alasan lagi. Kita harus terima mujizat. Sama-sama bilang sama saya harus terima mujizat. I don't know how, I don't know when, but I know He does. Saya tidak mau tahu kapan, saya tidak mau tahu bagaimana, tapi saya tetap percaya Yesus saya tidak berubah dulu kemarin hari ini dan sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang beri. Satu-satunya menghambat saya untuk menerima mujizat adalah segala dosa dan kesalahan saya. Yang kedua, kenapa saya bilang orang yang berbahagia adalah orang yang diampuni dosanya. Orang yang menyadari bahwa dia dikasih oleh Yesus. Karena waktu dia diampuni dosanya, dengar, setan tidak punya kuasa dalam hidupnya. Amin. The devil has no power over us. Setan nggak punya kuasa. Setan nggak punya kuasa. Setan nggak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, setan nggak punya kuasa. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Amin. Setan ada di mana, Pak? Setan ada di mana, Pak? Setan jangan sampai naik-naik ke otak, Pak. Setan jangan naik-naik sampai ke kuping, Pak. Ya, tapi pendeta setan tuh selalu ngomong-ngomong kepada, ngapain setan dikasih-kasih naik sampai kuping, Pak? Dia ini bawa telapak kaki orang percaya, Pak. Makanya kita bilang apa? Tunduk pada Allah, lawan iblis, maka iblis akan lari. Nah, persoalannya kenapa kita udah usir setan, setan nggak lari? Karena kita masih hidup dalam dosa. Waktu kita mau usir setan, sementara kita hidup dalam dosa, kita tolak, setan keluar, setan keluar, setan keluar. Setan yang mana bilangnya? Sama hopeng kok begitu. Ya. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, waktu dosa kita sudah diampuni. Kita nggak bisa dijajah oleh setan lagi. Iblis boleh mendakwa kita siang dan malam, tapi Alkitab berkata roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Yang ketiga, saya percaya kalau dosa kita sudah diampuni, maka kita menjadi warga kerajaan surga. Amin. Kalau dosa kita sudah diampuni, kita menjadi warga kerajaan surga. Apa artinya kita menjadi warga kerajaan surga? Artinya kita mendapat privilege. Apa privilege yang kita dapat? Malaikat Tuhan menjaga kita karena kita warga kerajaan surga. Makanya Alkitab bilang 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Alkitab bilang malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Karena aku akan memerintahkan malaikat untuk berkemah di sini orang yang takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama, kalau dosa kita sudah diampuni, saya berhak untuk menerima mujizat. Miracle is my right. Mujizat adalah hak saya. Saya berhak untuk mendapat mujizat. Yang kedua, kalau dosa saya sudah diampuni, apa tadi saya bilang? La ilaha illallah. Bibir kita belum kering, lu udah lupa. Apa yang kedua tadi saya bilang? Kalau dosa kita sudah diampuni, apa? Setan tidak punya kuasa dalam hidup kita. Amin. Kapanpun saya perintahkan pergi, maka dia harus pergi. Amin. Karena the devil is under your feet. Setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya. Dan yang ketiga, kalau dosa kita sudah diampuni, apa yang terjadi tadi saya bilang? Kita diangkat sebagai warga kerajaan surga. Dan kalau kita warga kerajaan surga, maka kita mendapat privilege. Apa privilege-nya? Malaikat Tuhan menjaga kita. Sehingga kita bilang apa? Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Amin. Amin. Dan yang keempat, apa yang saya pelajari? Kalau dosa kita sudah diampuni, Alkitab bilang apa? Kita tidak akan turun, tapi kita akan naik. Amin. Artinya apa?
Roma 8 ayat 28 bilang apa? Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Itu bukan berarti bahwa kita nggak akan ada masalah kalau dosa kita sudah diampuni. Walaupun dosa kita sudah diampuni, we will face problems. Kita akan menghadapi masalah. Tetapi di balik setiap masalah, kita akan makin naik, makin naik, makin naik, sampai menjadi makin sempurna di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yusuf mengalaminya, dosanya diampuni, tetapi dia diganggu sama istrinya Potifar. Tetapi istrinya Potifar tidak bisa put him down, tidak bisa buat dia lebih turun. Istrinya Potifar bisa masukkan dia ke dalam penjara. Tapi dari dalam penjara, Tuhan angkat Yusuf menjadi Perdana Menteri. Amin. Daniel dosanya diampuni. Orang try to put him down. Orang coba cari kesalahan. Orang coba buang dia ke gua singa. Tapi ini yang saya mau bilang. Orang nggak bisa put you down. Ada orang-orang yang will try to. Ada orang-orang yang akan coba put you down. Ada orang-orang yang coba fitnah saudara. Ada orang-orang yang coba goyangin iman saudara. Tapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan peduli, jangan khawatir, jangan, aduh gimana ya pendeta, masa saya mau melayani Tuhan, saya diomongin begini-begini, aduh gimana ya pendeta, saya kan mengasihi Tuhan, saya nggak sangka kok orang gereja juga mulutnya ember. Pak, Bu, sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, we are not in heaven yet. Kita belum sampai ke surga. Amin. Selama kaki kita masih injak tanah, Pak. Selama kaki kita masih injak bumi, lu masih berhadapan dengan orang yang memfitnah, orang yang iri, orang yang ngomong, kita kan. Saya gara-gara kebanyakan diomongin orang sampai kurus begini. Mungkin sudah menatap saya dan bilang, pendeta kayaknya kurang diomongin orang. Saudara, sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang ini sama saudara. People will put you down. Orang coba untuk put you down, untuk membuat saudara itu jatuh, membuat saudara lemah, untuk membuat saudara kecewa, untuk membuat saudara mundur. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara bahwa orang yang sudah diampuni dosanya, Alkitab bilang apa? Dia tidak akan turun, dia akan diangkat naik, dia tidak akan jadi ekor, dia dipimpin menjadi kepala. Bahkan ketika manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah saya akan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya hebat. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Amin. Saya ngerti kau menghadapi masalah. Mungkin saya menghadap saya bilang, pendeta gimana saya bisa bahagia? Pendeta, anak saya yang satu lesbian, anak saya yang satu narkoba. Pendeta bilang bahagia, lesbian. Saya tidak bilang kita bersuka cita karena masalah kita. Kita bukan bahagia karena masalah kita. Orang yang berbahagia bukan orang yang tidak punya masalah. Tapi orang yang berbahagia, orang yang tahu karena dosanya sudah diampuni. Di tengah masalah dia pasti akan melihat mujizat. Karena dia tidak akan pernah dipermalukan. Hal yang kita sembah adalah Allah Immanuel yang tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya orang berbahagia. Bilang sama sebelah saudara, emangnya lu gak ada masalah? Bilang sama sebelah saudara, walaupun gua ada masalah, gua orang yang paling berbahagia karena Yesus mengasihi saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Lalu pertanyaan kita selanjutnya, pendeta, saya udah belajar tentang orang bahagia. Siapa sekarang orang sengsara? Yang pertama, orang sengsara adalah orang yang dikejar rasa bersalah. Orang yang paling sengsara adalah orang yang dikejar apa? Rasa bersalah. Saya ketemu orang, bukan cuma satu, beberapa orang yang pernah melakukan aborsi. Dan orang yang pernah lakukan aborsi terus dikejar rasa bersalah. Ada satu orang bilang sama saya begini, pendeta, sejak masa, memang zaman sekarang nggak ada ibu yang jual anaknya ke tempat pelacuran. Banyak, Bu, banyak. Ibu kawinin anaknya sama orang kaya padahal dia laki orang, demi supaya prestise naik dalam hidup. Banyak. Ibu yang bunuh anaknya karena anaknya melihat ibunya lagi pacaran sama pria lain. Banyak. Ya kan? Jadi nggak usah lah
Kadang-kadang wanita juga terlalu kasar lah. Wanita bikin lagu aja gitu, buaya darat. Wah. Untung laki-laki masih diem, Bu. Coba kalau laki-laki bikin lagu ya ular kadut. Nah, ya kan? Jadi buaya darat kawin sama ular kadut. Tuh anak marga satwa. Iya, Bu. Iya, aneh-aneh, Bu. Memang Indonesia kalau bikin lagu kasar. Iya kan? Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara begini deh. Kenapa ibu kok bisa bakar anaknya? Dendam sama lakinya. Dendam sama lakinya. Dendam sama lakinya, bilang gue bakar nih anak-anaknya. Lakinya gitu. Emang urusan gua kalau begitu? Dibakar bener. Dibakar bener. Setan aja kaget. Setan aja bilang, ya gua aja gak gitu-gitu aman. Setan aja bilang sama temennya, dia lebih setan dari kita nih. Setan aja gak bakar anaknya. Setan kok dia bakar anak Tuhan, yang dia bakar gak dia bakar anaknya sendiri. Saudara, hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, orang yang paling sengsara adalah orang yang dendam. Orang kalau dendam, orang bisa jadi lesbian karena dendam. Orang bisa jadi homoseks karena dendam. Orang bisa cerai karena dendam. Orang bisa halalkan segala cara karena dendam. Orang bisa bunuh orang karena dendam. Orang yang dendam, saya sebut orang yang kehilangan akal sehat. Makanya saya sebut orang yang dendam itu adalah orang yang kerasukan setan. Saudara kalau sudah melayani masih ada dendam sama mertua. Saudara kalau sudah melayani masih ada dendam sama ipar, sorry. Saya kasih tahu. Saudara itu orang yang kerasukan setan. Harus bertobat. Saya ngerti, saking dendamnya mungkin sudah bilang terserah pendeta. Mau kerasukan setan, mau kerasukan jin. Nanti saya cari pemburu hantu. Saya cuma mau bilang sama saudara. Orang kalau hatinya udah dijamah Tuhan. Dia tahu dosanya sudah diampuni. Dia gak bisa dendam sama siapapun. Karena Yusuf bilang sederhana banget. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara-saudara yang masih dendam, saya sayang sama saudara, saya mengasihi saudara. Saya rasanya gak mau biarkan saudara keluar dari ruangan ini. Sebelum saudara usir setan itu dalam hidup saudara. Karena itu sudah cukup lama membuat saudara sengsara dan menderita. Yang pertama orang yang menderita adalah orang yang diikat rasa bersalah. Yang kedua orang menderita adalah orang yang hidup dalam dendam. Semakin menatap saya dan berkata, pendeta dia enak aja ngomong. Orang yang dendam kerasukan setan. Orang yang dendam kerasukan setan. Pendeta tuh gak tahu parahnya persoalan saya pendeta. Siapa yang gak dendam pendeta? Saya tuh diperlakukan. Yang sakit. Pak, Bu, kita masih percaya sama Tuhan gak? Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi buat kita ada maksudnya. Tugas kita pokoknya cuma berserah. Hidup kita akan terus diangkat Tuhan naik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Siapa itu orang sengsara? Orang sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Orang sengsara adalah orang yang selalu bilang, gue memang orang yang begini mau diapain? Paulus bilang begini, aku hidup. Namun bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam hidup kau. Salah satu kebahagiaan kita waktu hidup kita berubah. Waktu hidup kita berubah, orang dekat kita akan kaget sendiri. Suami akan bilang, semenjak ikut LCD berubah dia sekarang. Istri akan kagum sambil berkata, Papa, dulu Papa tuh kasar. Tapi semenjak Papa ikut LCD, kadang-kadang saya bingung, Papa itu malaikat apa manusia biasa? Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, orang yang paling sengsara adalah orang yang tidak mau berubah. Orang yang tidak mau berubah hidupnya akan punya banyak musuh. Orang yang tidak mau berubah hidupnya akan terlalu banyak masalah. Tapi orang kalau hidupnya berubah, aduh ini yang saya mau bilang. Waktu hidup kita berubah, makin hari kita melihat, makin banyak berkat, makin banyak mujizat, makin banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Gak usah tepuk-tepuk tangan, yang penting berubah. Pendeta ngomong, dia tepuk-tepuk tangan. Yang pacar nama laki orang jalan terus. Yang berselingkuh jalan terus. Ya, ya. Yang ngomel. Jalan terus. Sama-sama bilang sama saya harus berubah. Siapa yang mau berubah? Berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Saya udah jelaskan orang bahagia, saya masuk sekarang orang sengsara, orang yang terus dikejar rasa bersalah. Yang kedua orang yang hidup dalam dendam. Yang ketiga orang yang tidak mau berubah.
Dan yang keempat, saya tahu siapa orang yang sengsara. Orang yang menatap saya dan bilang, orang yang gak punya rumah pendeta. Orang yang gak punya pasangan teman hidup. Orang yang miskin. Orang yang utangnya banyak. No. Dengar. Orang yang sengsara adalah orang yang pikirannya selalu negatif. Orang sengsara adalah orang yang pikiran negatif. Kita anak Tuhan kok. Amin. Paulus bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang harus kita pikirkan. Amin. Kalau kita pikiran negatif, ya ampun bu. Suami telat pulang langsung di otak bikin sinetron. Jangan-jangan laki gue udah masih ling-ling sama si cing-cing, sama si sing-sing, ya kan? Apalah. Hanya pikir kita negatif. Anak kita terlambat, kita telepon. Nomor telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Diakibatkan orangnya sedang aktif sekali. Kita langsung bingung. Jangan-jangan anak tabrakan, ya kan? Baru batuk. Tapi kita pikir, aduh dalam nama Yesus. Roh kanker, roh AIDS, roh hepatitis, flu burung, aku tolak. Orang kalau pikiran negatif pak, orang kalau pikiran negatif bu, saya mau beritahu, itulah orang yang sengsara. Hidup Kristen kita hidup dengan iman. Amin. Kalaupun ada masalah di depan kita, kita tahu masalah saya tidak pernah lebih besar daripada kemampuan saya. Kalaupun ada masalah di depan saya tahu ada mahkota yang Tuhan sediakan buat orang yang takut akan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti hari ini kita belajar 4 hal penting tentang orang sengsara. Sengsara bukan nasib. Sengsara bukan takdir. Jangan bilang sama saya, pendeta, hidup saya terus susah. Hidup saya terus banyak masalah. No. Sengsara bukan takdir. Tapi sengsara adalah pilihan. Saya memilih untuk dikejar rasa bersalah. Saya memilih untuk hidup dalam dendam. Saya memilih untuk tidak mau berubah. Saya memilih untuk berpikir negatif. Tapi hari ini kita mau memilih menjadi orang-orang yang bersyukur. Dan berkata, Tuhan saya ngadapin masalah. Tapi saya bersyukur dosa saya sudah diampuni. Karena itu saya pasti akan melihat mujizat. Dosa saya sudah diampuni. Saya pasti akan menang atas setan. Karena saya sudah diampuni. Berarti saya adalah warga kerajaan sorga dijaga oleh malaikat. Karena saya sudah diampuni. Berarti jalan hidup saya akan terus naik sampai berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Sama-sama bilang sama saya orang yang berbahagia. Jangan mau jadi orang susah. Jangan mau jadi orang sengsara. Jangan mau jadi orang menderita. Dosa kita sudah diampuni. Kita orang-orang yang dikasih oleh Yesus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu. Katakan sama-sama, semua dapat Kau lakukan. Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Engkau tetap Allah yang baik dalam hidupku. Bapak gak pernah kecewakan aku. Kalaupun doaku belum dijawab, Bapak tetap baik bagiku. You are a good guy. Engkau Allah yang baik banget bagiku. Ini janjiku, apapun terjadi, aku akan tetap berjuang. Aku janji sama Tuhan. Kau dapati, kau dapati, aku tetap sedih. Kau dapati, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ini janji kami sama Tuhan. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya.
Kami nggak mau nyerah, kami nggak mau bersungut-sungut, kami nggak mau mundur karena kami tahu. Walaupun doa kami belum dijawab, Engkau tetap Tuhan yang baik yang tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Saat yang indah seperti malam hari ini kami sudah dengar kesaksian, kami sudah memuji-muji Tuhan. Saatnya kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Kami tahu apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, bicaralah buat masing-masing kami, nyatakan isi hati-Mu buat kami, sehingga kami mengerti kebenaran, dan biar kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat, sehingga pada saat malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ibadah persekutuan doa El Shaddai biasa yang kami hadiri, tetapi malam ini malam berkat, malam ini malam mujizat, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus, haleluya, lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Bilang sama sebelah saudara, kamu disayang Yesus. Amin. 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 Siapa yang percaya bahwa dia disayang Yesus? Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang yang disayang Yesus bukan berarti tidak punya masalah, tapi orang yang disayang Yesus dapat berdiri tegak di tengah masalahnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Siapa yang hidupnya susah telah angkat tangan. Siapa yang merasa bahwa dia adalah orang yang berbahagia telah angkat tangan. Amin. Siapa yang sebetulnya susah tapi dia belaga-belaga aja angkat tangan supaya kelihatan bahagia. Ya. Saya percaya hidup Kristen adalah hidup yang berbahagia. Amin. Kalau saudara tanya sama saya, pendeta, tapi saya punya masalah. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, tapi suami saya nggak pulang. Setelah menatap saya dan berkata, pendeta, dia masih mending suaminya nggak pulang. Saya sampai 34 nih belum laku-laku. Ya. Wah, sudah dengar kesaksian Ibu Loisa? Sudah? Sudah dengar kenapa ia mendapat pasangan teman hidup? Sudah? Karena jatuhin Alkitab. Alkitabnya jatuh waktu di pesawat, saudara. Makanya kalau belum punya pasangan teman hidup, sering-sering jatuhin Alkitab, saudara. Ya kan? Salah satu, lo dapat kalau dimaki orang, perempuan malas, Alkitab bisa jatuhin terus. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara hari ini sederhana, bahwa hidup ini kalau kita mau bersungut, selalu kita punya alasan untuk bersungut. Amin. Saya pernah baca tulisan bilang begini, saya bersungut karena saya tidak punya sepatu, sampai saya ketemu orang yang tidak punya kaki. Saya bersungut karena saya tidak punya sepatu. Tuhan, kenapa saya begitu miskin sampai nggak bisa beli sepatu? Tapi kemudian kita ketemu orang yang tidak punya kaki. Dia bisa beli sepatu pun mau ditaruh di mana? Ya kan? Artinya dalam hidup ini kebahagiaan bukan tergantung apa yang saya miliki, tapi kebahagiaan tergantung apa yang saya putuskan dalam hidup saya. Amin. Apakah saudara mau bilang bahagia hari ini atau bilang susah hari ini? Tergantung dari keputusan saudara. Tapi saya percaya di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Kita berbahagia bukan karena kita tidak punya masalah, tapi kita bahagia karena Yesus janji bahwa dia tidak pernah mempermalukan kita, tidak pernah mengecewakan kita, tidak pernah terlambat. Yang terbaik dia sediakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Mazmur 32. Sorry ya, hari ini saya tidak pakai dasi, tidak kelihatan begitu rapi. Sebab tadi saya, minta ampun. Persis itu mesti urusin lumpur panas, just kidding, ya kan? Tadi saya persis mesti ada ketemu beberapa orang. Selesai saya rekaman untuk program radio, saya mesti ketemu beberapa orang. Lalu saya nggak sempat waktu lagi untuk pulang karena
akhirnya perbincangan yang mestinya pendek jadi panjang, saudara. Dan kan nggak bisa kita lagi ngomong sama orang, ya kan, orang lagi bicara masalahnya kita bilang dalam namanya stop dulu, nanti urusan masalah besok lagi, ya kan. Jadi mesti selesaiin dulu. Dan saya kemudian pikir kalau saya pulang lagi, saya gagah pakai dasi, tetapi mungkin hanya untuk memimpin. Bapak terima kasih. Daripada saya datang cuma untuk memimpin Bapak terima kasih, saya pikir, oh Tuhan ampuni hamba-Mu. Saya datang tidak pakai dasi tapi tidak apa-apa. Tapi saya datang tetap memberitakan bahwa Yesus mencintai saudara dan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Amin. Jadi maaf ya saudara-saudara ya, bukan berarti saya mau gagah-gagahan begitu, bukan. Tadi nggak sempat aja saudara-saudara. Nah kalau saya mau pakai dasi, bajunya strip-strip persis kayak dalang. Jadi saya pikir sudahlah, saya nggak usah pakai dasi. Mazmur 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Hari ini kita mau bicara siapa orang bahagia, siapa orang sengsara. Ya kan? Itu yang kita mau pelajari. Ada banyak orang pikir, pendeta saya akan bahagia kalau saya bisa cepat menikah. Umur saya udah 35, belum dapat sampai sekarang. Pertanyaan saya sederhana. Semua orang menikah pasti bahagia nggak? Belum tentu. Ada banyak orang yang bilang kalau saya tahu pendetanya menikah begini, lebih baik saya nggak menikah seumur hidup, lebih baik jadi perawan tua seumur hidup. Iya kan? Ada orang yang sudah menikah tapi belum punya anak, bilang begini, saya akan bahagia kalau saya bisa punya anak. Pertanyaan saya sederhana. Semua orang yang punya anak pasti bahagia? Belum tentu. Kenapa Pak? Masalah berat mana? Ya kan? Ada orang-orang yang dia punya anak sampai bilang mama udah nggak tahan, mama udah nggak tahan, mama udah nggak tahan. Mama kata punya anak kayak kamu. Kalau mama tahu punya anak berakhir itu, kamu ya ada. Ada banyak orang pikir gini, pendeta saya ada sakit pendeta. Seandainya saya sembuh, saya pasti bahagia. Jawaban saya sederhana. Semua orang sehat pasti bahagia? Belum tentu. Ada orang badannya sehat, tapi jiwanya sakit. Amin. Ada banyak orang pikir gini, pendeta saya rumah masih kontrak, pendeta. Ya kan? Saya jadi kontraktor. Ya kan? Rumah dikontrak, tinggal di kantor. Ya. Saya tinggal kontrak, pendeta. Seandainya saya punya rumah sendiri, saya pasti bahagia. Jawaban saya sederhana. Orang yang punya rumah sendiri pasti bahagia hidupnya? Belum tentu. Ada istri-istri yang tolak pinggang di depan suaminya pikir gini, mentang-mentang lu ngasih rumah, mentang-mentang rumah mewah, mentang-mentang mobil, rumah hebat, lu pikir gua pasti bahagia? Enggak pak, bukan rumah mewah yang aku cari. Kasih sayang Pak, kasih sayang. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, bahagia bukan berarti ketika semua masalah kita lenyap. Apa konsep Alkitab tentang kebahagiaan? Itu yang kita mau pelajari hari ini. Mazmur 32 ayat 1 dari Daud. Nyanyian apa? Pengajaran. Dia nyanyian, tetapi apa? Pengajaran. Dia pengajaran, tapi juga apa? Nyanyian. Berbahagialah orang apa? Haleluya. Jadi Alkitab kasih tahu bahwa orang yang berbahagia sebetulnya adalah orang yang apa? Diampuni pelanggarannya, yang dosanya apa? Ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya, kata Alkitab apa? Tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa apa? Penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Jadi ada bahagia, ada sengsara. Nanti kita lihat siapa orang bahagia, siapa orang sengsara. Dosamu ku beritahukan kepadamu dan kesalahanmu tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu,
selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu dikatakan apa? Tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku sehingga apa? Aku luput. Dan apa? Bersorak. Aku hendak menghajar menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku apa? Tertuju kepadamu. Bilang sama sebelah saudara, mata kamu tertuju kemana? Ada banyak orang matanya tertuju pada masalah. Ada banyak orang matanya tertuju pada persoalan. Ada banyak orang matanya tertuju kepada kesalahan-kesalahan orang. Ada banyak orang yang matanya tertuju hanya pada kelemahan-kelemahannya. Ya, tapi pendeta saya punya jerawat banyak, hidup saya nggak bisa bahagia. Ya, tapi pendeta saya punya bengek. Pakai echo. Ya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, selama mata kita tertuju hanya pada masalah, selama mata kita tertuju hanya pada kekurangan, selama mata kita tertuju hanya pada kesalahan orang lain, selama mata kita tertuju hanya pada keadaan-keadaan yang sukar yang harus kita lewati, doa-doa yang belum terjawab, saya mau beritahu hidup kita akan menjadi hidup yang sengsara. Tetapi selama mata kita tertuju kepada Tuhan, masalah boleh ada, persoalan boleh ada, kita tahu Allah kita turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelah saudara, pandang Tuhan makanya. Udah? Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, lu juga gitu ya kan. Ngajarin lagi dia sendiri belum tentu ya kan. Nah, ya kan. Lihat apa yang terjadi. Alkitab bilang apa? Mataku tertuju kepadamu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, mata saya harus tertuju kepada Tuhan. Amin. Janganlah seperti kuda atau bagal keledai yang tidak berakal, yang kegarangannya dikatakan apa? Harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, yang tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita oleh orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan, haleluya apa? Dikelilingi dengan kasih setia. Kalau sudah ada pena, sudah bawa spidol, atau sudah bawa stabilo, garis bawahi. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan apa? Kasih dan setia. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai apa? Orang-orang jujur. Bilang mas sebelah, lu jujur nggak? Bilang sama sebelah saudara, sesama pembohong dilarang saling mendahului gitu. Ya, ya, ya. Saudara gue yang ngasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bilang sama saudara. Alkitab punya bahasa yang berbeda tentang kebahagiaan. Banyak orang pikir saya bahagia kalau deposito saya banyak. Saya bahagia kalau saya punya perusahaan sendiri. Saya bahagia kalau hidup saya sukses. Saya bahagia kalau saya jadi pengusaha terkenal. Saya bahagia kalau saya punya segala-gala yang hebat. Tapi hari ini saya mau beritahu buat saudara, kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan uang yang kau miliki. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan kendaraan yang kau pakai. Kebahagiaan tidak ada hubungannya dengan mobil yang kau kendarai. Kebahagiaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan segala fasilitas hidup yang kau nikmati. Lalu mungkin setelah menatap saya dan berkata, pendeta, sebetulnya apa yang konsep Alkitab tentang kebahagiaan? Alkitab bicara sederhana, orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni sehingga hidupnya dikasihi oleh Yesus. Amin. Saya tanya sama saya, pendeta, konsep orang berbahagia itu siapa? Benar. Orang berbahagia adalah orang yang sadar bahwa dosanya sudah diampuni. Dan karena itu hidupnya dikasih oleh Yesus. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Siapa orang berbahagia itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang menyadari bahwa dosanya sudah diampuni. Dan hidupnya dikasih oleh Yesus. Sehingga setelah mungkin menatap saya dan berkata, pendeta, penyakit saya belum sembuh. Jawaban saya sederhana, walaupun penyakit saya belum sembuh, kita dapat bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah mengasihi saya, Yesus sudah mati dan kayu salib buat saya. Karena itu segala yang baik pasti akan terjadi dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
Saudara mungkin menatap saya dan berkata, pendeta bisnis saya sedang goyang. Tidak ada alasan buat kita untuk bersungut. Kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni dan Kristus mengasihi kita. Saudara menatap saya dan berkata, pendeta, tapi suami saya belum pulang. Bagaimana saya bisa berbahagia? Kita berbahagia bukan karena berpikir, oh puji Tuhan, suami saya masih laku sama mudaan. Puji Tuhan. Enak aja. Ada banyak orang bilang, walaupun ada masalah harus bersorak, harus bersyukur. Bersyukur apa ya? Bersyukur buat masalahnya. Ibu-ibu bilang sama saya, pendeta, suami saya punya perempuan lain, itu saya mesti bersyukur apa? Oh Tuhan, saya bersyukur, suami saya masih laku sama mudaan. Ngaco. Kita bersyukur kenapa? Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita tahu kita dikasih Yesus. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, apa hubungannya? Dengar. Karena dosa kita sudah diampuni. Berarti saya berhak mendapat mujizat. Amin. Kalaupun saya belum dapat mujizat, itu bukan persoalannya. Tapi karena saya dikasih oleh Yesus, dosa saya sudah diampuni. Ingat Alkitab bilang apa? Bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu apa? Segala dosamu. Kenapa kita belum bisa lihat mujizat? Karena hidup kita dalam dosa. Karena ada yang belum beres. Tapi waktu dosa kita sudah diampuni, nggak ada alasan untuk kita khawatir dan takut. Nggak ada alasan buat kita untuk bimbang dan ragu. Karena kita tahu dosa kita sudah diampuni. Kita datang dengan iman dan kita tahu, aku percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Segala sesuatu dia sediakan tepat pada waktunya. Yosua bilang begini kepada bangsanya, kuduskan dirimu hari ini. Maka besok, saya pernah aborsi 2 kali. Saya pikir mungkin nanti kalau saya dapat pasangan teman hidup, pasti saya akan dapat duda 2 anak. Saya bilang, kenapa? Ya, itu dosa saya. Saya bilang, kenapa itu terjadi? Saya nggak tahu kenapa. Saya nggak yakin Tuhan bisa ampuni saya karena saya udah buat jahat. Saya bilang, ibu, aborsi itu memang jahat. Saking jahatnya, Yesus harus naik ke atas kayu salib untuk membayar harganya. Tetapi waktu Yesus ampuni 100%. Amin. Ada banyak orang yang selalu merasa, saya nggak bisa melayani. Masih banyak dosanya. Saudara memang nggak layak melayani kalau saudara masih mau hidup dalam dosa. Tapi kalau masa lalu sudah buruk, lalu saudara udah bertobat dan udah beresin sama Tuhan, jangan biarkan iblis menuduh diri saudara lagi. Karena ini yang saya percaya, Allah saya maha kuasa. Amin. Satu-satunya hal yang Tuhan tidak buat, satu-satunya hal yang Tuhan tidak bisa buat adalah Allah saya tidak bisa mengingat dosa yang sudah saya bereskan. Amin. Itu waktu saya ngaku dosa saya, Tuhan ampunin dosa saya, itu sama Tuhan di delete, permanen delete. Kalau saudara punya handphone, ada message, lalu sudah delete, nggak tahu dia kesimpan di mana, mungkin di deleted items atau apa. Nah, tapi sekarang mau hapus betul-betul, ada tulisan gini, will be permanent deleted. Are you sure? Kita tekan yes. Tiba-tiba, ya lupa gua. Setelah mau cari kemanapun, saya nggak bisa panggil lagi itu, betul? Karena sudah permanen deleted. Itulah Allah saya. Sistem komputer di sorga very canggih. Itu waktu sorga deleted itu, waktu kita bilang Tuhan ampun ya Tuhan, saya salah, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan deleted. Terus berapa minggu lagi terus kita doa, Tuhan, saya masa buat dosa yang kemarin lagi Tuhan. Tuhan akan tanya, dosa yang mana? Tuhan jangan bikin malu saya dong. Yang biasa-biasa kemarin-kemarin juga. Tuhan akan bilang ini, aku tidak bisa mengingat dosa yang sudah dibereskan. Karena satu kali Tuhan menyelesaikan, Dia menyelesaikan sampai sempurna. Berikan tepuk tangan yang meriah. Pertanyaan saya sederhana. Rasa bersalah itu datangnya dari setan atau dari Roh Kudus? Hah? Rasa bersalah itu dari setan atau dari Roh Kudus? Kenapa dari setan?
Dalam Wahyu dibilang setan itu pendakwa yang mendakwa siang dan malam. Lalu sudah tanya sama saya, pendeta, jadi sebetulnya rasa bersalah datang dari mana? Kalau saya jawab, saya bilang bisa dari setan, bisa dari Roh Kudus. Roh Kudus bisa kasih rasa bersalah nggak? Hah? Pak, Bapak udah punya istri, Bapak tugas ke Surabaya, ya kan? Lalu ada yang, ih Bapak sendirian, kenapa? Tak temenin, memang kamu mau? Nggak apa-apa lah Pak, tak temenin. Ya boleh lah. Jangan tawa lupa, sadar. Ada rasa bersalah nggak Pak? Ya kan? Ada rasa bersalah nggak? Mungkin ada sebagian bapak bilang enggak tuh nggak ada rasa bersalah. Memang kalau udah ahli lain, saudara ya kan? Ya. Kalau bapak bohong, bapak korupsi, bapak nggak jujur di usaha, bu. Kalau ibu curi duit dari celana suami yang lagi pas mandi gitu, ya kan? Ada rasa bersalah nggak bu? Enggak pendeta. Dari saya muda begitu terus kok kita. Itu namanya hati lu udah bebel. Itu dah yang saya mau jelaskan buat saudara. Rasa bersalah bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya rasa bersalah dari Roh Kudus itu mengingatkan kita, memberi tuduhan supaya kita bertobat. Dan waktu kita bertobat, maka the spirit within us, roh di dalam kita will rejoice. Roh di dalam kita akan bersorak. Tiba-tiba di sini tuh yang tadinya berat tuh, yang tadinya ada suara tuh, yang tadinya nggak enak, keringet dingin tuh, tiba-tiba hilang tuh bu, hilang tuh pak, teman hilang tuh. Selain biasanya pacarannya, wih, ada anak muda udah Kristen, tapi kalau pacaran, wih, dia jamah, oh, segenap hidupku, ya ya. Bukannya dia sadar, malah yang cewek malah tenanglah kini hatiku. Ya, mestinya kalau cowok lu dia jamah, ya kan? Mestinya yang cewek sadar. Pulang, pulang. Bilang orang berdosa pulang, cepat pulang, pulang. Ya, jangan aneh-aneh lu. Yang saya mau tegaskan buat saudara, Roh Kudus berikan rasa bersalah untuk menuntun kita sampai pada pertobatan. Kalau belum bertobat, nggak enak aja, nggak enak aja. Tapi kalau iblis kasih rasa bersalah, memang membuat rancur. Dia membuat rasa bersalah supaya apa? Supaya kita nggak tenang, lari ke obat terlarang. Supaya kita apa? Lari ke minum mabuk, lari kemana? Lari ke musik keras. Tahukah saudara? Manusia tidak pernah diciptakan untuk musik keras. Secara apa itu namanya? Saraf manusia, ahli kedokteran, ahli saraf, ahli psikologi, psikiater, semua mengakui setiap kali manusia terkena musik keras, sebetulnya adrenalin dalam darahnya segala macam dalam hidupnya berjalan gak normal. Itu orang kalau kena musik keras, puar gitu. Terus dites jantungnya, dites semuanya, semua berjalan sangat tidak normal. Tapi kenapa orang suka? Orang yang suka musik-musik itu di dalam dirinya ada rasa bersalah yang dia mau coba hilang. Di dalam dirinya ada suara-suara yang gak enak, dalam jiwanya ada pemberontakan, ada hal-hal yang gak senang. Sehingga dengan blok, akhirnya dia iramanya sama antara yang di dalam, berontak di dalam, ketidaknyamanan di dalam, sama ketidaknyamanan di luar, akhirnya iramanya sama. Di situ dia bisa nikmat. Di situ baru dia. Kalau rasa bersalah itu dari Roh Kudus, bertobatlah. Tapi kalau rasa bersalah itu dari setan, ini yang saya mau bilang. Katakan kepada diri saudara sendiri, darah Yesus cukup untuk menyelesaikan segala sesuatu buat hidup saya. Berikan tepuk tangan yang mereka. Yesus tidak tertarik dengan masa lalu kita. Ketika kita bereskan semuanya, Yesus justru tertarik untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, siapa orang sengsara? Yang kedua saya pelajari,
Orang sengsara adalah orang yang hidup dalam dendam. Tidak ada orang yang lebih stres, tidak ada orang yang lebih menderita, tidak ada orang yang lebih sengsara daripada orang yang dendam. Ada orang yang dendam sama suaminya. Hari-hari ini baca koran cerita tentang itu enggak? Yang ibu bakar anaknya. Anak dia bakar, dia pikir kambing guling apa? Anak dia bakar. Jadi kalau orang bilang apa itu namanya cinta ibu sepanjang masa, oh itu zaman dulu. Iya, zaman dulu Bu. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarkan. Cinta ibu sepanjang